Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior, bayangin tubuh kita itu seperti mobil yang kita pakai setiap hari. Kalau olinya nggak pernah diganti, mestinya memang nggak langsung rusak, tapi performanya akan menurun hingga akhirnya mogok di jalan. Begitu juga dengan tubuh kita. Kadang kita menganggap masih kuat, padahal tubuh lagi ngasih sinyal itu. Narasumber kita hari ini, Ilham, usianya 33 tahun. Selalu merasa kondisinya baik-baik saja. Hingga suatu hari, saat sedang jogging, muncul rasa nggak nyaman di punggung yang menjalar. Tapi apa? Ia abai, menganggap itu hal biasa. Sakitnya semakin lama semakin terasa. Dan ketika dicek, ternyata ia mengalami serangan jantung. Kejadian itu menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan bukan hanya ketika ada keluhan. Akhirnya Ilham mengubah pola hidup sehat dan rutin menggunakan teknologi laser. Warga senior, penasaran apa aja manfaat yang dirasakan Ilham setelah menggunakan teknologi laser? Yuk, simak kisah lengkapnya dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silahkan dilanjut, Edwin Lau. Baik, terima kasih rekan saya Mas Teguh Cahyana. Yang disampaikan barusan itu benar sekali pemirsa. Jantung kita cuma satu, kita rawat jangan sampai sekarat. Hari ini bersama para praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin dan juga Mas Yohanes, kami akan memberikan berbagai solusi untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Dan pastinya datang kembali hari ini narasumber kami, Mas Ilham, kali ini bersama istrinya Mbak Lia, ingin cerita bagaimana kondisinya dulu terkena penyakit jantung koroner. Hari ini setelah menggunakan teknologi laser, kondisinya jauh lebih membaik. Sebelum itu mari kita saksikan info sehat berikut ini. Serangan jantung bisa terjadi tanpa faktor pemicu yang umum. Mas Yohanes, ini maksudnya bagaimana? Artinya kita tidak bisa mengetahui gejalanya atau bagaimana? Jadi begini pemirsa, banyak orang berpikiran bahwa tidak punya faktor pemicu itu terbebas dari resiko serangan jantung. Faktor pemicu itu apa? Yaitu tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi. Padahal orang yang hasil pemeriksaannya normal bisa saja terjadi serangan jantung. Kenapa bisa begitu? Karena kolesterol yang normal pun kadang ini bisa nyelip di pembuluh darah. Nah, ketika hal ini terus-menerus terjadi, maka bisa terjadi sumbatan atau gumpalan darah. Nah, gumpalan ini bisa lepas masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil. Salah satunya pembuluh darah di jantung. Hal ini akan memicu terjadinya gangguan aliran darah di jantung yang bisa menyebabkan serangan jantung. Tetapi lebih jauhnya lagi, ada faktor resiko atau faktor pemicu lain yang dapat meningkatkan resiko serangan jantung, yaitu pola hidup. Kurang olahraga, mageran, kemudian merokok, minum minuman beralkohol, kemudian kurang tidur, itu juga dapat meningkatkan resiko serangan jantung. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan pada pembuluh darah. Bisa terjadi kekakuan pada pembuluh darah sehingga aliran darahnya menjadi lebih lambat. Jadi pemirsa, walaupun sekarang Anda kondisinya hasil pemeriksaannya itu normal semua, nah ini harus waspada, jangan-jangan ada resiko ke arah serangan jantung. Oleh karena itu pola hidupnya harus sehat dan lakukan pemeriksaan secara berkala
sehingga mengetahui apakah punya resiko serangan jantung atau tidak. Baik, terima kasih Mas Yohanes informasinya. Hari ini Mas Ilham datang kembali ingin cerita hal yang positif. Dulu memang di usia 30-an masih sangat muda pemirsa, sudah terkena namanya serangan jantung. Hari ini datang dengan kondisi yang lebih sehat. Yuk kita sambut. Mas Ilham, Mbak Lia, selamat datang di GoHealthy. Salam sehat semuanya. Selamat datang, Luar biasa. Mas Ilham, waktu itu datang di sini cerita terkena serangan jantung. Dikasih banyak nasihat sama praktisi kesehatan. Setelah itu kesibukannya bagaimana sehari-hari? Sekarang sibuk bekerja, udah stabil, normal seperti biasa. Sibuk bekerja aja sih, Mas. Berarti masih ada shift malam, masih ada shift pagi seperti biasa, Mas? Betul, saya masih ada kerjanya, kerja shift malam dan pagi. Oke, tapi mungkin yang berubah bagaimana yang rokoknya, Mas? Nah, itu merokok saya udah stop total. Wih, keren. Berhenti Mantap. merokok. Rahasianya bagaimana bisa berhenti total, Mas? Berhenti. Kena serangan jantung ya? Berhenti setelah terkena serangan jantung, benar. itu benar-benar saya merasa harus berhenti, harus stop. Karena dokter bilangnya itu faktor resikonya, Iya. smokers. Saya itu emang faktor resikonya perokok. Jadi itu yang benar-benar harus stop, gak boleh diulangi lagi gitu. Waktu itu, kejadian yang paling tidak terlupakan, traumatis bagi Anda. Serangan jantung yang pertama, bagaimana kejadiannya? Waktu itu November, tanggal 4 November ya, 2024. Itu udah mau 2 tahun berlalu, itu tidak ada gejala apapun. Ya. Sebelumnya saya juga olahraga aktif, olahraga Muay Thai sama kickboxing, Iya. saya aktif, tapi saya begadang dan rokok. Oke. Itu yang istilahnya nggak sehatnya ya. Nggak ada gejala apa-apa, pagi hari jam 10, Iya. tepat pukul 10. Waktu itu saya lagi jalan-jalan pagi di kebun, tiba-tiba yang sakit itu yang saya rasa malah dari punggung. Dari punggung. Dari punggung tembus ke dada. Dari belakang tembus ke depan. Iya, Oke, tembus ke baik. depan. Kalau yang saya rasa sih dari di sini ya punggung tengah lah. Keringat Tembus. dingin nggak, Mas? Nah itu keringat dingin. Oke, curiganya apa? Udah ada nggak enak, saya kan ngerasanya itu kayak, tapi ini bukan mah gitu, sakitnya beda. Ini sakitnya, skala sakitnya sakit banget gitu istilahnya tuh. Untuk sakitnya tuh. Saya pulang masih sempet bawa motor. Iya. Walaupun udah sakit, saya pulang ketemu ibu saya, itu duduk aja udah nggak enak, udah nggak nyaman. Rebahan masih sakit, keringat itu baju sampai basah. Itu baju yang basah semua. Kepikirannya, wah saya harus ke IGD, takutnya ini. Ternyata masuk IGD, langsung di EKG kan, dicek di EKG. Ada dokter waktu itu ngecek EKG-nya, langsung diagnosanya. Divonis. Ini divonis serangan jantung. Serangan jantung. Penyumbatan berapa persen, Mas? 100%. 100%. Total. Mas Ilham, sebentar, ini kan usianya waktu itu 30 tahun. Iya, Waktu 33. dinyatakan oleh dokter, waktu dari pemeriksaan EKG bahwa ini ada serangan jantung, apa yang dalam pikiran Mas Ilham waktu itu? Ya, saya kepikirannya hidup saya pendek. Itu makanya oke. saya, ini berarti emang kayaknya gak lama Ya. lagi. Atau nggak kepikir nggak sama Mas Ilham, oh saya kan rajin olahraga, saya kan masih muda, masa Nah, sih saya kena serangan jantung? Itu yang bikin saya kurang menerima juga gitu ya. Kok Oh. bisa saya yang Oke. kena? Soalnya kan gini, kalau ada penyumbatan sebelumnya, mungkin ya ada berasa ya. Ya. Kalau saya masih latihan olahraga kayak boxing, intensitas iya. tinggi, nggak ada rasa Sakit sesek, seperti ini, yes. stamina turun. Justru lagi posisi bagus-bagusnya gitu stamina tuh. Ya, jadi ini satu pelajaran ya pemirsa ya, bahwa memang usia untuk serangan jantung ini tidak mengenal usia ya, sekali lagi bahwa memang ada faktor risiko ya, kemudian ada pola hidup yang harus Anda perhatikan. Kalau memang pola hidupnya dan faktor risikonya cukup tinggi, maka bisa saja Anda siapapun itu terkena serangan jantung, tidak melihat usia muda ataupun usia tua. Ya, betul sekali Mas Boy. Dan tentunya pemirsa itu kan cerita masa lalunya. Intinya adalah Mas Ilham kapok. Benar ya Mas Ilham ya? Betul. Kapok mau hidup sehat mengubah pola hidupnya. Pertama, dia pasang ring. Oke, yang kedua adalah cari cara bagaimana supaya tidak terulang kembali karena traumatis pemirsa. Ketemulah dengan praktisi kesehatan di GoHealthy dan dinasihatkan ada satu teknologi yang akan membantu, yaitu teknologi laser. Dipakai secara rutin. Lalu Mas Ilham, setelah memakai secara rutin apa saja manfaat yang sudah didapatkan? Setelah saya pakai teknologi laser itu, tensi turun. Tensi biasanya tuh kadang-kadang ada 130, 140, kadang ada waktu-waktu di mana tensi tinggi ya. Sekarang kalau cek tensi di 116, 120. Itu udah enak banget gitu ya. Ada penurunan dari tensi,
Terus pola tidur saya yang biasanya kan jam tidur itu nggak jelas ya. Jadi lebih cepat tidur, lebih nyenyak, lebih rileks, tubuh itu lebih santai aja, lebih rileks tubuhnya tuh. Iya. Jadi bangun juga lebih segar, Dok. Tentu saja manfaat ini tidak cuma tidur, tidak cuma tensi. Yang saya mau tahu jantungnya bagaimana, Mas? Kondisi jantung alhamdulillah sekarang normal ya. Hasil USG ke dokter jantung katanya tidak berbekas dulu tuh ya, bagus berarti. Tidak berbekas. Ya, alhamdulillahnya itu. Dan teknologi ini membantu untuk memperlancar peredaran darah. Jadi tekanan darahnya mungkin lebih turun lagi, jadi lebih bagus gitu untuk yang kena serangan jantung. Dan kolesterol juga sekarang di posisi normal, nilainya normal. Wah, bagus sekali, luar biasa. Jadi kalau dilihat dari manfaat yang dirasakan Mas Ilham setelah menggunakan teknologi laser itu kan sudah diceritakan tadi ya. Tetapi dari hasil pemeriksaan kita ada datanya nih pemirsa. Saya bukakan untuk Anda. Jadi untuk hasil pemeriksaan dari Mas Ilham sendiri, kalau dilihat sebelum menggunakan teknologi laser, tensinya itu di 138/90. Nah setelah menggunakan teknologi laser ini tensinya terkendali di 116/69 ya. Kemudian yang kedua itu hasil gula darahnya ini setelah menggunakan teknologi laser tetap stabil di angka 109. Ini untuk gula darah sewaktu. Jadi hasil pemeriksaannya sudah terkendali ya dari gulanya maupun dari tensinya sudah terkendali semua Mas Ilham. Tetap dilanjutkan untuk hasil pemeriksaan seperti ini tetap dipertahankan sehingga kalau misalkan hasilnya tetap terkendali komplikasi dapat dihindari. Ya, jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser, pemirsa, teknologi laser yang digunakan Mas Ilham ini suatu teknologi yang memang membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi penggunaannya simpel, pemirsa, digunakan di pergelangan tangan kiri, kemudian di sana ada pembuluh darah besar, ada 2 pembuluh darah besar di sana, dan akan mengalir darah di sana. Nah, teknologi laser ini akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, suatu zat yang memang menurun dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan banyaknya paparan radikal bebas, dengan bertambahnya usia. Ini juga dengan tingkat stres yang tinggi ya, karena Mas Ilham juga dari pekerjaan tingkat stres cukup tinggi. Ini akan membuat tadi dinding darah menjadi lebih kaku, lebih sempit dan akan meningkatkan tekanan darah. Tadi terlihat tekanan darah Mas Ilham ya yang sebelumnya di hampir 140 kemudian normal menjadi 110. Ini adalah salah satu manfaat yang didapatkan dengan penggunaan teknologi laser secara rutin. Jadi buat Anda pemirsa yang punya masalah dengan tensi tinggi dan berisiko untuk jadi masalah serangan jantung, maka Anda bisa kendalikan dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser secara rutin. Nah, Mas Ilham pakai nggak teknologi intranasal ini? Ya, saya pakai teknologi yang intranasal, itu kita masukkan ke hidung ya. Saya bertujuan untuk menjaga agar pembuluh darahnya tetap lancar. Tidak ada, takutnya ada penyumbatan lagi kan, penyumbatan ke daerah kepala gitu, ke otak. Katanya itu intranasal emang sangat bagus untuk memperlancar peredaran darah. Jadi pemirsa intranasal ini yang digunakan di rongga hidung ini adalah satu kesatuan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Fungsi dari intranasal adalah untuk melancarkan aliran darah yang ada di area kepala. Sehingga fungsi otak, fungsi penglihatan, fungsi pendengaran ini akan lebih optimal. Dapat mencegah terjadinya stroke atau stroke berulang, dapat membantu pemulihan pasca stroke, kemudian dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, mengoptimalkan penglihatan dan pendengaran, kemudian mencegah kepikunan dan meningkatkan konsentrasi karena bagian otak itu akan bekerja lebih optimal. Jadi pemirsa di rumah, Mas Ilham sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang giliran Anda pemirsa di rumah, terutama bagi Anda yang usianya masih muda. Jangan berpikiran bahwa usia muda itu terbebas dari komplikasi. Banyak kasus komplikasi terjadi pada usia muda. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, pentingkan kesehatan, pola hidup sehat harus tetap dilakukan, teknologi laser juga jangan lupa digunakan. Upaya ini akan mengoptimalkan kesehatan Anda dan menghindari terjadinya komplikasi. Tapi tentunya pemirsa, hari ini kita belajar satu hal. Ternyata kita butuh bantuan teknologi terkini. Apalagi zaman sudah sangat maju, kita jemput teknologi itu bernama teknologi laser. Saat ini bagi Anda yang mendengarkan kami, baiknya segera take action. Jangan tarsok, bentar besok. Jangan ditunda lagi, biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan bernama EQ Laser, supaya Anda sekeluarga lebih sehat. EQ Laser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten dalam satu alat.
terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda bersama keluarga sebagai upaya kita mencegah dan mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Equalizer hanya di Gogomall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau Anda hitung-hitung, Mbak Lia pasti suka nih. Dihitung-hitung Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Emak-emak pasti juga suka. Install juga aplikasi Legun atau kunjungi websitenya yaitu legun.id. Dapatkan potongan diskon besar-besaran untuk produk-produk ala kesehatan dari Gogomall. Gogomall memberikan kemudahan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Equalizer. Pemirsa, segera gunakan Equalizer, alat kesehatan terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Tayangan program Go Healthy Metro TV, informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebentar lagi Mas Boy Abidin akan memberikan Anda solusi sehat, yaitu peran dari konsumsi antioksidan untuk mencegah, mengurangi resiko dari gangguan jantung. Silakan Mas Boy. Ya, jadi pemirsa, solusi sehat kali ini sebenarnya untuk menjaga kesehatan jantung kita. Ya, kenapa? Sebenarnya jantung itu kan dia memang memompa darah, dia banyak sekali pembuluh darah di sana. Dan kemudian paparan radikal bebas yang terpapar pada tubuh kita setiap hari, ya setiap saat. Apakah itu dari sinar matahari, apakah dari paparan zat-zat kimia, kemudian polusi udara, dari makanan yang kita konsumsi, ini juga akan membuat dinding pembuluh darah itu kemudian bermasalah. Timbullah terjadi yang kita sebut dengan stres oksidatif. Stres oksidatif ini akan menyebabkan terjadinya kekerasan atau kekakuan pada pembuluh darah yang kita sebut dengan aterosklerosis. Dan ini prosesnya terjadi tadi karena adanya paparan radikal bebas. Maka untuk mengatasi hal itu, untuk memperbaiki kualitas dinding pembuluh darahnya, maka kita perlu mengkonsumsi antioksidan. Ya, jadi mengkonsumsi antioksidan ini untuk menangkal terjadinya proses oksidatif, untuk menangkal terjadinya radikal bebas, untuk menangkal adanya stres oksidatif pada dinding pembuluh darah. Dengan begitu maka dinding pembuluh darah pada jantung khususnya lebih elastis, lebih lentur dan terhindar dari masalah gangguan pada jantung. Jadi sekali lagi buat Anda ya yang mau jantung Anda sehat, ayo mulai dari sekarang Anda bisa mengkonsumsi suplemen antioksidan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah di jantung Anda. Mas Ilham, perlu saya tanya, ada konsumsi antioksidan nggak? Belum ya? Nah, itu dia. Belum konsumsi. Padahal tadi bilang, traumatis dengan serangan jantung yang kedua. Iya, betul itu. Atau mungkin belum tahu ternyata antioksidan juga penting bagi kesehatan jantung kita. Belum tahu ya, intinya belum. Nah, belum. untung hari ini datang ya. Jadi tahu ternyata antioksidan itu penting. Mungkin pemirsa sudah mengkonsumsi omega 3, makan ikan laut, itu bagus.
tapi mungkin kurang antioksidannya. Benar ya Mas ya? Ya, Mas Ilham, nanti dikonsumsi seperti tadi penjelasan dari Mas Boy, di mana antioksidan itu diperlukan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Nah, antioksidan itu macamnya banyak, mulai dari astaxanthin, di mana ini merupakan rajanya antioksidan. Ini dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kemudian ada ekstrak paibak, kemudian ekstrak dari bunga marigold, kemudian ekstrak citrus. Ini tujuannya untuk meningkatkan metabolisme dan ada antioksidan lainnya. Tetapi masalahnya, ya, antioksidan ini dibutuhkan 10 Mas untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu banyak. Mulai dari asap kendaraan, asap pabrik, kemudian mikroplastik, paparan sinar UV, bahkan dari dalam tubuh kita pun menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini targetnya adalah sel paling kecil. Ketika sel itu rusak, maka fungsi organ akan menurun. Salah satunya adalah organ jantung. Jadi untuk menangkal radikal bebas itu dibutuhkan lawannya. Lawannya cuma satu, yaitu antioksidan. Selain 10 antioksidan, diperlukan juga multivitamin dan multimineral. Karena ketika mengkonsumsi 10 antioksidan, multivitamin dan multimineral, ini dapat menangkal radikal bebas, meningkatkan fungsi organ di dalam tubuh kita, dan pastinya meningkatkan kesehatan tubuh dan terhindar dari komplikasi. Oke, kita lanjut sekarang mengenai manfaat dari teknologi laser, terutama kepada Mbak Lia. Sebagai seorang wanita, anak sekarang umur berapa Mbak? Sekarang umur 6 bulan, Mas. 6 bulan, aduh itu lagi capek-capeknya, kurang tidur, nangis mungkin setiap malam, lagi stres gitu ya. Bagaimana peran teknologi laser ini membantu kehidupan Anda sebagai seorang wanita? Ya, sangat membantu ya untuk saya pribadi karena setelah saya menggunakan ekolaser itu saya merasa pada air susu saya itu jadi lebih deres, lebih banyak keluarnya, iya lebih lancar. Terus juga intensitas tidur walaupun malam pasti banyak begadangnya ya Mas, iya. Tapi intensitasnya itu walaupun hanya 15 menit kayak yang deep sleep gitu, kayak nyenyak, gitu ya? Iya. Kayak manfaat dari ekolaser itu mungkin karena peredaran darah saya lancar atau gimana gitu ya Mas. Ya berarti juga kan tensinya menjadi normal ya Mbak Lia ya? Ya, berarti lebih sabar. Laser pergelangan tangan ini oke, sudah rutin digunakan. Tapi intranasal tadi rutinkah juga digunakan oleh Mbak Lia? Kalau intranasal saya sesekali ya, sesekali aja. Oke. Kalau lagi pengen nyobain, kayaknya lagi kalau flu gitu saya coba, saya pakai. Tapi kalau ya membantu. Tapi kalau yang NMES itu saya enggak. Nah katanya ada cerita NMES ini khusus Mas Ilham. Ya betul. Ya. Tapi karena saya punya ini trigger finger, di sini itu kaku ya, jadi nggak bisa balik ya. Sendi, iya. Itu pakai saya di sini, Mas. Di sini pakai sampai di sini. Itu rutinnya kalau sama pakai aku laser tuh pasti dipakai juga itu. Yeah. Dipakai, itu udah beberapa lama pakai, lancar sendian saya. Oh jadi lebih nge-trigger ya? Ngunci. Namanya jari pelatuk ya kalau istilahnya jari pelatuk. Karena katanya harus ada yang dioperasi di sini, ada yang nyangkut ototnya. Itu setelah pakai itu jadi lebih lancar. Jari-jari saya itu lebih enak gitu, gak kaku lagi nih di sendi-sendinya tuh. Benar sekali bahwa ketika Mas Ilham menggunakan teknologi NMES yang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser ini, maka otot ini kan akan distimulasi ya. Otot itu akan bergerak secara pasif. Pada saat otot bergerak, tendon atau penghubung otot ini juga ikut bergerak. Salah satu tendon yang bergerak adalah tendon yang di bagian trigger finger ini. Jadi ketika tendon itu bergerak, maka otomatis dia akan bergerak jarinya. Nah ini akan melatih nih. Lama-kelamaan kan akan lemes sehingga trigger fingernya sudah mulai membaik. Nah selain itu juga akan menstimulasi saraf di otak. Ketika teknologi NMES itu digunakan, saraf di otak itu akan distimulasi sehingga otak mengetahui bahwa otot itu masih bergerak. Dan otak itu akan dioptimalkan yang fungsinya adalah motorik. Sehingga pergerakannya akan lebih optimal lagi. Baik, terima kasih Mas Yo. Tentunya pemirsa tadi kan pemeriksaan kita sudah buka kepada Anda yaitu tensi sama gula darah sudah sangat baik hasilnya. Ada juga nih pemeriksaan tambahan yang perlu Anda lihat ternyata kondisinya jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Silakan mungkin. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini angka yang juga prestasi ya buat Mas Ilham. Di sini asam uratnya tadinya angkanya 7,5 ya, untuk laki-laki kan angka idealnya di bawah 7. Kemudian setelah penggunaan teknologi laser ini
asam uratnya normal nih menjadi 6,3. Ya, ini suatu hal yang patut kita apresiasi, artinya ini juga bisa menjaga kesehatan, juga menurunkan risiko untuk terjadinya masalah kesehatan di kemudian hari. Dan kemudian kita lihat juga kolesterolnya, ini juga rutin penggunaan teknologi laser, kolesterolnya menjadi normal ya di angka 166 ya. Jadi ini perlu dipertahankan juga, karena kalau kita bicara kolesterol, kita bicara asam urat, gula darah, tensi, semuanya ini berisiko untuk terjadi masalah, khususnya untuk kalau Mas Ilham kan ada masalah dengan jantung, tapi tidak menutup kemungkinan ada komplikasi, bisa terjadi stroke dan kemudian bisa terjadi masalah pada ginjal. Jadi sekali lagi, angka-angka tersebut terus dipertahankan untuk tetap normal ya, dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi kalau Anda pemirsa mau seperti Mas Ilham ya, atau punya pengalaman atau riwayat kesehatan seperti Mas Ilham, punya masalah jantung, serangan jantung pada usia yang masih sangat muda, ya Anda harus tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga angka-angka tadi dengan menerapkan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Baik, untuk teman-teman terutama yang seumuran ya, kalau menurut saya di usia 30 ke atas sekarang harus udah mulai cek tensi, gula darah, asam urat itu kemungkinan udah harus mulai dicek, dan pola hidup sehat, stres, terutama kurang tidur dan stres itu harus dihindari. Dan teknologi laser itu membantu untuk tetap tubuh menjadi bugar, lebih fit lagi. Jadi pemirsa, penggunaan sinergis Equilaser dari luar dan konsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 secara rutin, upaya dari dalam, adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Saya juga konsumsi suplemen Evolife AS10 dan juga pakai Equilaser sebagai upaya meningkatkan kesehatan sehingga Anda dan saya terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Pemesanan Equilaser dan suplemen Evolife AS10 hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi cafe showroom GoGo Mall dan mendapatkannya secara langsung. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Pemirsa, segera gunakan Equilaser dan konsumsi suplemen Evolife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. 4, 3, 2, 1. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.